Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Husniati sebagai guru PAI di SD Negeri Daleman Kidul 2, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 244041220031. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Daleman Kidul 2, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Praktek kinerja ini dilaksanakan di kelas 5 dengan metode problem based learning dengan materi pokok iman kepada hari akhir. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Kevin. Siap, Kak. Mulai. Dilanjutkan dengan menghafal surah Al-Ma'un. Bersama-sama kita menghafal surah Al-Ma'un. Dimulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Latifah. Silakan Mbak Latifah. Dan yang lain boleh berdiri. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
hari ini anak-anak kelas 5 ada yang tidak berangkat sekolah? Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak semuanya sehat ya? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar coba kita mau tepuk terlebih dahulu ya. Semuanya tepuk, ikut Bu Guru, semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba anak-anak cek kerapian anak-anak dari atas sampai bawah, sudah rapi belum? Sudah. Ada yang rambutnya keluar, dimasukkan terlebih dahulu. Bajunya sudah dimasukkan? Sudah ya, sudah rapi semua ya. Baiklah. Anak-anak, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Ya, betul sekali, ternyata anak-anak masih ingat. Hidup damai dalam kebersamaan. Hari ini anak-anak akan belajar dengan materi yang berbeda. Materinya berjudul Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Dengan materi pokok makna iman kepada hari akhir. Ya. Coba anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat bencana alam? Seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, apa lagi? Banjir. Apakah anak-anak pernah melihat? Coba lihat di mana? Televisi, HP, ya. Terus apakah anak-anak pernah melihat peristiwa seseorang meninggal? Mana? Oh, di tetangga desa. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak melihat semua itu, kejadian seperti itu? Sedih. Oh, sedih. Supaya anak-anak tidak sedih, berarti anak-anak harus bagaimana? Memperbanyak amal baik. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba nomor 1 kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran nomor 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna hari akhir. Jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan baik dan benar. 2. Peserta didik mampu menyebutkan makna hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana konsep beriman kepada hari akhir dapat membantu seseorang untuk merubah perilakunya dengan penjelasan kritis. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu bekerja sama dengan semangat gotong royong. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya, sekarang anak-anak mau diberikan asesmen awal. Ya, asesmen awal ini untuk mengetahui apa pengetahuan anak-anak di awal. Ya, silakan nanti dikerjakan di lembar kertas yang Bu Guru berikan. Sudah siap? Sudah. Silakan malah tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulisnya mana? Sesuainya dikeluarkan dulu. Langsung dikerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Kemudian langsung dikerjakan.
KIH yang dikerjakan. Mana berbaringnya? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di bawah maju dari kelompok sana dulu. Kelompok. Namanya sudah? Ya, nama, kelas sudah semua. Ya, langsung duduk yang sudah dikumpulkan. Kelompok 2. Oke, silakan. Ya, selanjutnya dikumpulkan ya. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah selesai semua. Coba sekarang Bu Guru akan menampilkan gambar. Coba di depan anak-anak ada gambar. Ada gambar apa saja itu di sana? Apa? Bencana alam. Ada bencana alam apa saja? Gunung meletus, banjir, tsunami, apa lagi? Tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung. Apa lagi? Sudah? Oh, rumah terkena longsor atau terkena bencana alam ya. Yang paling bawah ada Bapak Tani itu sedang ngapain? Kenapa itu kira-kira? Mengalami apa itu? Kekeringan. Pinter Mbak Sila. Mengalami kekeringan. Di sana, di situ itu ya, gambar itu menunjukkan kaitannya dengan apa? Apa? Dengan apa kaitannya dengan apa? Hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu merupakan salah satu apa? Tanda-tanda hari akhir, hari kiamat. Selanjutnya, Bu Guru akan menampilkan video surah berkaitan dengan hari akhir. Kira-kira surah apa itu? Surah Al-Qari'ah. Coba kita simak bersama-sama videonya. Kita pahami ada kejadian apa dalam video tersebut ya.
Tadi di depan sudah ditampilkan ayat yang berkaitan dengan hari akhir. Dalam video tadi juga digambarkan betapa dahsyatnya hari akhir tersebut, ya, hari kiamat. Kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, tapi kita bisa mengetahui lewat apa? Tanda-tanda hari akhir. Nah, untuk memperdalam anak-anak pengetahuan tentang hari akhir, guru akan menampilkan PPT, PowerPoint, ya. Kita akan belajar yang pertama tentang makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Meskipun anak-anak nanti kalau kiamat misalnya mau bersembunyi di dalam goa, di dalam rumah yang sangat rumah yang besar, rumah meskipun dikunci, anak-anak tidak akan selamat karena hari akhir itu hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, ini tadi surah yang berkaitan dengan hari akhir. Coba kita baca bersama-sama surah Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kafaril mabsus wa akunul jibalu kalil manfus. Sadaqallahul alim. Wa ma adraka mal qari'ah, artinya tahukah kamu apakah al-qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Anak-anak pernah melihat laron? Bagaimana laron itu bentuknya? Kecil sekali, ya. Nah, nanti manusia kita pada hari akhir itu diibaratkan seperti laron berterbangan. Padahal kita besar, ya. Kita besar, ya, anak-anak. Nah, tapi kan ketika besok hari akhir kita diibaratkan seperti laron. Wa takunul jibalu kalil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Bulu ini apa itu bulu? Binatang apa yang punya bulu? Kucing, ayam. Nah, gunung-gunung yang besar itu besok di hari akhir diibaratkan seperti bulu yang berterbangan. Dan betapa dahsyatnya hari akhir tersebut. Selanjutnya, pengertian beriman kepada hari akhir. Coba
yaitu kiamat sugro. Sekarang coba Mas Raihan dibacakan. Kiamat sugro artinya apa? Ya, dibaca. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian, bencana alam yang terjadi. Misalnya beberapa hari yang lalu kemarin ada berita kecelakaan di daerah Purworejo. Siapa yang dengar? Siapa yang sudah tahu beritanya? Oh ya, Mbak Cinta tahu. Di sana kejadiannya ada mobil angkot membawa rombongan guru. Oh, sudah tahu? Ya, membawa rombongan guru-guru dari SD di daerah Bukit sana. Membawa rombongan guru yang mau takziah ke Purworejo. Ya, dalam perjalanan itu dari belakang ada truk yang apa? Remnya menabrak angkot, dan yang meninggal ada berapa kemarin? Siapa yang ada berapa? Ada 11 yang meninggal. Ya, itu adalah salah satu dari tanda atau kiamat kecil, kiamat sugro, kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubro. Silakan Mas Sotek dibacakan kiamat kubro itu apa? Binasa. Ya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Dunia ini akan hancur beserta isinya. Tidak ada makhluk yang tersisa, semua akan binasa. Tadi sudah dijelaskan hari akhir itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kubro, besar dan kecil. Nah, sekarang di sini ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari akhir. Antara lain, yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Dua, banyak bermunculan nabi palsu. Tiga, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Empat, perbuatan riba banyak terjadi. Lima, anak yang durhaka kepada orang tua. Coba di antara tanda-tanda itu, apakah sudah ada di sekeliling anak-anak? Sudah ada? Sudah, ya berarti itu sudah menunjukkan tanda-tanda kecil hari akhir. Nah, sekarang tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Kita baca lagi. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 6, munculnya binatang melahap di bumi. 7, munculnya Tuhan, awan debu asap di timur dan barat. 8, terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Yang pertama, tanda-tanda besar datangnya hari akhir itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Selama ini, sekarang ini matahari terbit dari mana? Timur. Berarti besok kalau mataharinya itu sudah terbit dari sebelah barat, itu tandanya hari akhir kiamat besar akan segera datang. Ya. Setelah ini kita akan belajar dibagi kelompok-kelompok.
Tapi sebelum belajar kelompok, kita akan ice breaking lagi. Biar anak-anak tambah semangat lagi ya. Masih semangat tidak? Masih. Kita mau tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Nah, kita akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Akan dibagi menjadi 4 kelompok. Karena di kelas ini ada 20 anak, berarti satu kelompok berapa orang? 5 orang ya. Ini karena anak-anak sudah duduknya sudah berkelompok, jadi kita langsung kelompokan saja ya. Di sini nanti kelompoknya Abu Bakar. Yang di sini namanya kelompok Ali. Yang di sini namanya kelompok Umar. Dan yang terakhir kelompok Usman. Ya. Nanti Bu Guru akan membagikan lembar kerja kelompok. Dalam lembar kerja kelompok ini, ya di dalam lembar kerja kelompok itu di sana nanti ada petunjuknya. Apa yang harus anak-anak lakukan? Apa yang harus dikerjakan tiap-tiap kelompok? Ada petunjuk umumnya. Nanti anak-anak baca dengan seksama petunjuknya apa. Terus diminta apa? Oke? Nah, untuk menambah referensi kalian, kalian boleh membuka buku PAI-nya. Buku PAI-nya dikeluarkan. Nanti anak-anak bisa mencari informasi di buku. Selain tadi informasi di depan yang sudah Bu Guru tayangkan, nanti anak-anak juga mencari informasi di buku atau mencari informasi lewat pengalaman anak-anak ya. Apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti langsung dibagikan lembar kerja kelompoknya. Kelompok Abu Bakar, kelompok Ali, kelompok Umar, dan yang terakhir kelompok Usman. Yang pertama itu petunjuknya dibaca dulu. Petunjuknya apa? Diminta apa anak-anak? Oh, gambar. Ya, gambarnya. Bukunya mana? Bukunya di sana. Bukunya yang kaitannya dengan hari akhir. Kelompok Ali. Bukunya mana? Nih, coba dibuka. Yang kaitannya materinya dengan hari akhir. Mana hari akhir? Itu ada apa ya? Ada gambar orang meninggal. Di sini anak-anak menunjukkan gambarnya. Terus pertanyaannya apa? Kalian jawab. Didiskusikan ya. Masing-masing kelompok berdiskusi, mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam lembar kerja kelompok ya. Namanya kelompok Umar ya. Kelompok ini Usman. Dia namanya? Yo, kelompok ini namanya siapa saja ini? Nanti kalau lupa, kalau nggak ditulis dari apa?
Halal. Jawaban. Beriman kepada hari akhir itu artinya kita percaya kalau dunia ini nanti bakal besar. Terus semua orang yang sudah meninggal itu akan membangkitkan lagi di sana. Nanti semua perbuatan kita selama di dunia bakal dihitung. Yang baik dapat hadiah surga, yang jelek dapat hukuman neraka. 3. Mengapa seseorang muslim harus beriman kepada hari akhir? Kemukakan minimal 2 alasan yang berdasarkan. Jawaban A. Alasan 1. Karena itu perintah Allah. Dalam agama Islam percaya dalam hari akhir. Kita percaya sama Allah dan Rasulnya itu sudah jadi aturan penting. Kita harus patuh sama guru di sekolah. Kalau kita tidak percaya berarti tidak percaya sama Allah. B. Alasan 2. Supaya kita jadi anak-anak baik. Kalau kita percaya nanti ada surga dan neraka. Sudah selesai? Ya. Kita beri kelas untuk kelompok A. Kalau saya mau tanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ali? Oh ya, Ali yang mau tanya. Silakan kelompok Ali. Ayo kelompok Ali, apa yang mau ditanyakan? Mengapa seseorang muslim harus beriman kepada hari akhir? Mengapa seorang muslim harus beriman kepada hari akhir? Coba silakan ditanggapi. Karena itu perintah dari Allah. Dalam agama Islam percaya sama hari akhir itu percaya sama Allah dan Rasulnya. Itu sudah jadi aturan penting. Kita harus patuh sama guru di sekolah. Kalau tidak kita percaya berarti tidak percaya sama Allah. Sudah jelas? Sudah jelas ya. Silakan ditutup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus. Lanjut kelompok Ali. Ya, silakan kelompok Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali akan mempersembahkan hasil diskusi kami. Karena di atas menunjukkan salah satu jenis hari akhir, sebutkan jenis hari akhir yang dimaksud dan berikan contoh lain dari jenis hari akhir. Jawaban jenis hari akhir: kiamat sughra, kiamat kecil, atau kiamat kubra, kiamat besar. Contoh lain: gunung meletus, banjir bandang, kecelakaan menjadi penyebab orang meninggal. Jelaskan perbedaan antara kiamat sughra, kiamat kecil, dan kiamat kubra, kiamat besar. Berikan minimal satu contoh untuk masing-masing jenis kiamat. Kiamat sughra yaitu kiamat kecil yang terjadi buat sebagian orang atau tempat saja. Contohnya orang meninggal atau kebakaran hutan. Kalau kiamat kubra itu kiamat besar, semua bumi saat langit hancur, semua makhluk hidup mati. Contoh kiamat sughra milik dunia. Contoh kiamat kubra bumi dan langit hancur. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami perbedaan antara kiamat sughra dan kiamat kubra? Jawaban: supaya kita lebih hati-hati. Kalau kita tahu ada kiamat sughra kayak kita jadi lebih hati-hati dalam hidup. Kita jadi berpikir, oh bahaya nih kalau main api sembarangan bisa kebakaran. Oh bahaya nih kalau depan sungai ada banjir. Jadi kita lebih menjaga diri dan lingkungan. Kita lebih semangat berbuat baik. Kalau kita ingat nanti ada kiamat kubra dan semua perbuatan kita bakal dihitung. Sekian dari kami. Benar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas. Kita beri kelas dulu. Silakan mencoba. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perhatikan gambar di atas. Sebutkan dua tanda-tanda hari akhir yang dapat kamu identifikasi dari gambar tersebut. Jelaskan secara singkat. Jawaban A. Tanda 1. Langit pecah atau gelap gulita. Penjelasan. Menggambarkan kiamat, langit itu digambarkan robek-robek atau warnanya jadi gelap banget, nggak ada mataharinya. B. Tanda 2. Gunung-gunung hancur atau terbang. Penjelasan. Di gambar kiamat juga sering ada gunung-gunung yang hancur jadi debu atau terbang-terbang. 2. Sebutkan minimal 3 tanda-tanda kecil hari akhir yang tidak dapat terdapat dalam gambar. Jawaban. Orang jahat makin banyak. B. Ilmu agama sedikit yang peduli. C. Waktu terasa lebih cepat. 3. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda sebelum datangnya hari akhir? Apa hikmah di balik pemberian tanda-tanda tersebut bagi umat manusia? Jawaban. Supaya kita selalu ingat kalau dunia ini akan berakhir dan kita harus banyak berbuat baik. Tanda-tanda itu ada supaya kita biar siap-siap jadi anak soleh dan solihah sebelum kiamat benar-benar datang, supaya kita tidak kaget banget nanti. Sudah selesai? Ya. Ya, terima kasih kelompok Umar. Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada. Oh ya, ada. Kelompok Usman silakan. Silakan bertanya kelompok Usman. Sebutkan tanda-tanda kecil hari akhir. Tanda-tanda kecil hari akhir. Orang jahat makin banyak. Ilmu agama sedikit yang peduli. Waktu terasa lebih cepat. Oh ya. Sudah jelas jawabannya? Sampun? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira berikut. Kelompok yang terakhir, kelompok Usman. Silakan maju. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Dan kelompok yang lain menyimak. Memperhatikan ya, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu gambar di atas perbuatan baik. Gambar adalah kita laki-laki pahala buat nanti di akhirat kalau kita rajin sholat itu seperti kita sekarang menunjukkan pahala kebaikan. Kalau kita rajin ngaji dan membantu teman itu kita menambah pahala kita dan nanti hasilnya bisa panen di akhirat. Rajin baca Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk dari Allah buat kita. Di dalamnya ada banyak cerita tentang hari akhir dan juga aturan-aturan supaya kita jadi orang baik. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita jadi lebih mengerti dan bisa mengikuti petunjuknya. Banyak berdoa, kita bisa meminta ampunan kalau punya salah, minta dikasih kekuatan buat jadi orang baik. Dan kita selamat di akhir nanti. Allah itu maha mendengar, jadi kita harus sering-sering berdoa. Ingat lagi, bukan berarti kita jadi takut terus ya, tapi kita harus ingat kalau semua yang hidup pasti akan mati. Dengan ingat lagi, kita jadi nggak terlena sama senangan dunia aja. Kita jadi lebih mikirin kita buat mati setelah mati. Soal 3, kalau orang nggak peduli perbuatan baik. Kadang ada orang yang tidak peduli sama perbuatan baik, maunya senang-senang aja. Kalau kita percaya sama hari akhir, kita jadi berpikir 2 kali sebelum perbuatan yang tidak baik. Soalnya kita tahu nanti di akhirat semua perbuatan kita bakal dihitung. Kalau kita nakal, bohong, atau nyakitin teman, nanti kita bisa dapat
Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok Abu Bakar, kelompok Ali, kelompok Umar, kelompok Utsman semuanya sudah maju, sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, tadi ada permasalahan di sana, kemudian anak-anak sudah menyelesaikan permasalahan tiap-tiap kelompok. Kita beri aplaus untuk kita semua. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oh, Mbak Latifah, Mbak Konita, ya coba Mbak Konita dibaca apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kamu tahu. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Jenis-jenis hari akhir kiamat ada dua, yaitu kiamat kecil atau sukro. Dua, kiamat besar atau bukro. Tanda-tanda kiamat sukro: meninggalnya seseorang, bencana, gempa bumi, tsunami, hanya bermunculan nabi palsu. Tanda-tanda kiamat kubro: terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sudah selesai. Terima kasih Mbak Konita. Mbak Konita telah menyampaikan kesimpulan apa yang kalian petik dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi tentang apa? Hari akhir, pengertian hari akhir. Hari akhir itu apa tadi anak-anak? Hari berakhirnya kehidupan di dunia ini atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat ada berapa macam? Dua. Kiamat apa dan apa? Sugro dan kubro. Tanda-tanda kiamat kecil. Ayo apa tadi? Meninggalnya seseorang, bencana alam, gempa bumi, tsunami, kecelakaan, ya. Kalau kiamat besar, kubro, tanda-tandanya apa? Matahari terbit dari ya, apalagi? Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah anak-anak mengetahui tanda-tanda hari akhir, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya? Apa persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari akhir? Kita harus berbuat baik. Berbuat baik, pintar, apalagi? Rajin beribadah, rajin mengaji untuk mempersiapkan hari akhir. Kepada temannya harus bagaimana? Sama tolong menolong, tidak boleh nakal, ya. Selanjutnya ini anak-anak ada tes tertulis. Nanti kalian akan mengerjakan tes tertulis di lembar yang sudah guru sediakan. Kalian kerjakan dan dijawab sesuai pemahaman anak-anak, ya. Ya, ini individu ya, sendiri-sendiri. Beri nama, jangan lupa diberi nama.
sambil anak-anak mengerjakan, guru di sini akan menempelkan refleksi pembelajaran pada hari ini. Sudah selesai? Sudah, ya silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, ayo maju sini. Silakan. Terima kasih sudah semua ya. Selanjutnya kita akan refleksi. Setelah anak-anak belajar tadi, kira-kira bagaimana pembelajaran tadi? Apakah anak-anak merasa senang atau merasa sedih? Nanti anak-anak maju, ambil nama kalian. Yang biru ini anak laki-laki, yang pink ini anak perempuan. Silakan maju sesuai nomor urut. Dimulai dari nomor urut 1. Silakan maju, ayo. Ayo maju nomor urut 1. Cari namanya. Langsung kamu masuk kan? Senang apa sedih? Ya, lanjut. Absen nomor 2. Absen nomor 3 persiapan. Ayo absen nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 mana? Ya, nomor 3, nomor 4, 5, 6, ayo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ayo, 16, 17, 18, 19, 20 terakhir. Sudah selesai? Ya, ternyata hari ini anak-anak semuanya senang ya, karena ilmu kita jadi bertambah, pengetahuan kita jadi bertambah, terutama tentang hari akhir ya. Kita sudah tahu apa itu hari akhir, hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah itu kita juga tahu tanda-tanda hari akhir. Setelah kita mengetahui tanda-tanda hari akhir, kita bisa menyiapkan diri. Bekal apa yang harus kita bawa untuk besok menghadapi hari akhir ya. Kita jadi apa? Berusaha menjadi orang yang baik, rajin beribadah, rajin mengaji. Itu adalah bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Baiklah anak-anak, sekarang sudah waktunya anak-anak untuk pulang. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya sudah siap untuk berdoa? Silakan Mas Kevin dipimpin berdoa. Wa
minta maaf ya. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Ali keluar dulu. Abu Bakar. Minggu depan apa pelajarannya? Bapak tak zoom saja. Tak zoom saja. Silakan Umar.